Lengkapi Ramadanmu dengan baiknya TGM 99. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syurri anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat melaksanakan aktivitas, baik aktivitas yang berhubungan dengan Allah hablum minallah dan aktivitas yang berhubungan dengan manusia hablum minannas. Bulan suci yang penuh barokah ini adalah kesempatan bagi umat muslim untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk lebih menyayangi sesama umatnya, untuk membantu menolong apa yang mereka butuhkan. Karena itu dengan bulan suci Ramadan ini adalah kesempatan yang tak terhingga kebaikannya. Apa sebab? Dengan bulan suci Ramadan ini pada siang hari kita melaksanakan saumnya, menahan lapar, haus, dahaga dan lain sebagainya. Pada malam hari kita melaksanakan qiyam atau melaksanakan sholat malam dan lain sebagainya, tadarus, baca Quran dan lain sebagainya. Ini adalah merupakan implementasi dalam kehidupan kita sebagai umat muslim, sebagai umat manusia. Apa sebab? Sebab dengan kegiatan yang semacam ini adalah merupakan pembersih bagi diri kita, penghapus dosa-dosa kita. Kita harus lebih mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala, hablum minallah, dan juga berhubungan kepada sesama manusia. Karena itu para ibadatul iman Allah, dalam surat An-Nisa ayat 36 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana wa bil qurba wal yatama wal masakin wal jaril qurba wal jaril junubi wasabil jambi wabni sabil bama malakat aymanukum innallaha yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. An-Nisa 36 adalah merupakan landasan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Janganlah engkau menduakan Tuhan, sembahlah Allah, dan jangan sekali-kali engkau menduakan atau menyekutukan. Karena dosa yang paling besar dan dosa yang tidak diampuni adalah menyekutukan atau menduakan Allah. Percaya kepada Allah, tapi selain percaya kepada yang lain. Pada kesempatan yang berbahagia tadi dikatakan bahwa dalam hidup kita adalah ada dua hubungan, hablum minallah dan hablum minannas. Dalam bulan suci Ramadan ini adalah dari awal sampai akhir, selama 1 bulan kita penuh untuk lebih mendekat diri kepada Allah, hablum minallah. Dan juga dalam kesempatan ini adalah kita wajib memberikan yang terbaik kepada sesama umat manusia. Tadi katakan bahwa sembahlah Allah dan jangan kamu menyekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak yatim, orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang menjebokkan dan membanggakan. Ayat inilah merupakan landasan hidup kita ini adalah bagaimana kita bisa berhubungan langsung kepada Allah dan hubungan kepada manusia. Hormat kepada orang tua, fakir miskin, anak yatim piatu, tetangga dekat, tetangga jauh. Adalah ini merupakan implementasi kehidupan manusia. Kita sebagai makhluk sosial ini adalah merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan secara rutinitas, baik selama bulan suci Ramadan maupun setelah bulan suci Ramadan.
Kenapa? Kalau kita diberikan umur adalah merupakan suatu kegiatan-kegiatan yang tidak bisa dipisahkan. Sembahlah Allah, yakinkan kepada Allah, la ilaha illallah. Dan juga sayang kepada orang tua, sayang kepada kerabat, yatim piatu, dan sebagainya. Ini adalah implementasi kehidupan kita sebagai makhluk sosial. Karena itu dalam kesempatan yang berbagi ini adalah saya tekankan kepada kita semua, bagaimana kita menjadikan manusia yang terbaik. Bagaimana kita yang menjadi manusia yang memiliki ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Bagaimana kita menciptakan iman dan takwa kita yang kita miliki ini. Bagaimana kita? Apa sebab? Hidup kita ini adalah sebagai makhluk sosial, tidak lepas dari bantuan, kegiatan, dorongan orang lain. Kita tidak bisa hidup sendiri-sendiri. Karena itu, dalam kesempatan yang berbahagia ini adalah bagaimana kita bisa menciptakan dan bagaimana kita mengimplementasikan diri kita sebagai makhluk sosial, bisa menolong tetangga dekat, tetangga jauh, yatim piatu, fakir miskin, dan sebagainya. Ini adalah kesempatan waktu yang sangat tepat bagi kita untuk lebih mendekat diri kepada Allah. Selain itu adalah nanti setelah bulan Ramadan selesai, bulan Syawal dan terusnya adalah implementasi bagaimana pelaksanaan kita selama bulan Ramadan untuk lebih mendekat diri kepada Allah di dalam bulan-bulan yang lain. Pada kesempatan yang berbahagia itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga dalam bulan suci Ramadan ini kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala, betapa rahmat dan barokahnya, memberikan kesehatan lahir dan batin, rezeki halal thayyiban. Hidup kita, mati kita, semoga dalam keadaan iman dan Islam. Semoga kita semua Allah berikan yang terbaik, hidup kita menjadi manusia yang husnul khatimah. Itu yang dapat saya sampaikan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.